Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah laut yang begitu asin hingga tak ada satupun ikan yang bisa hidup di dalamnya. Sebuah laut di mana tubuh manusia akan mengapung tanpa perlu berusaha. Indah, namun menyimpan kisah yang membuat hati bergetar. Kisah yang Allah abadikan dalam kitabnya. Inilah laut mati. Lautan yang diam, namun menyimpan suara masa lalu. Suara tentang kaum yang dibinasakan, dan sebuah peringatan bagi setiap jiwa. Mari kita bahas. Satu, fakta ilmiah. Laut mati, atau dalam bahasa Inggris disebut Dead Sea, membentang tenang di antara Yordania di sebelah timur dan Palestina di sebelah barat, menyentuh juga wilayah Israel modern. Meski disebut laut, sejatinya ini adalah danau air asin raksasa, tanpa saluran keluar. Semua air yang masuk, baik dari sungai Yordan maupun mata air kecil di sekitarnya, hanya bisa keluar lewat penguapan. Inilah yang membuat kadar garamnya begitu tinggi, 8 hingga 9 kali lipat lebih pekat dibandingkan air laut pada umumnya. Untuk gambaran, jika air laut biasa mengandung sekitar 3% garam, laut mati mengandung lebih dari 30%. Itulah mengapa hampir tak ada bentuk kehidupan yang bisa bertahan di dalamnya. Tidak ada ikan, tidak ada ganggang laut, bahkan sebagian besar mikroba pun sulit hidup. Airnya yang kental dan syarat mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium membuatnya terkenal di dunia medis dan kecantikan. Banyak orang datang dari berbagai negara hanya untuk merasakan sensasi terapung tanpa perlu berenang, atau untuk mengoleskan lumpur hitamnya yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan kulit. Namun ada satu hal yang membuat laut mati benar-benar unik di dunia. Letaknya yang berada di titik terendah permukaan bumi, sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Dari sini, hamparan air asin dikelilingi pegunungan gersang yang sunyi, menghadirkan pemandangan yang sekaligus indah dan misterius. Fenomena ini memang mengundang jutaan wisatawan setiap tahun. Tapi, di balik semua keindahan dan daya tariknya, seberapa banyak yang datang untuk benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi di tanah ini ribuan tahun yang lalu. 2. Kisah Nabi Lut. Sahabat muslim, di sekitar perairan inilah, ribuan tahun yang lalu, hidup seorang nabi mulia bernama Lut alaihi salam. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang diutus Allah kepada penduduk Sodom dan Gomorrah. Kaum ini bukan kaum biasa. Mereka memiliki dosa yang begitu keji, yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh manusia manapun. Mereka melanggar fitrah yang Allah tetapkan, meninggalkan hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan, lalu memilih mendatangi sesama jenis dengan nafsu mereka. Allah mengabadikan seruan Nabi Lut dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Dan kami juga telah mengutus Lut yang berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Beliau menasihati kaumnya dengan penuh kesabaran, mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus, mengingatkan tentang azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Namun, bukannya bertaubat, mereka justru menantang, mengejek, bahkan mengancam Nabi Lut. Mereka merasa perbuatan mereka adalah kebebasan, padahal sejatinya itu adalah bentuk kerusakan yang nyata. Mereka menutup mata dari kebenaran, menolak setiap peringatan, dan memilih untuk terus tenggelam dalam maksiat yang mereka banggakan. Hingga akhirnya, keputusan Allah pun datang. 3. Azab. Sahabat muslim, ketika dakwah Nabi Lut alaihi salam tak lagi mereka hiraukan, ketika peringatan demi peringatan hanya dibalas dengan cemoohan,
Ketika kesombongan sudah menutup hati mereka rapat-rapat, saat itulah keputusan Allah datang, membawa ketentuan yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Malaikat-malaikat Allah datang menjelma sebagai tamu. Mereka mendatangi Nabi Lut, lalu memberitahukan bahwa azab Allah sudah pasti akan menimpa kaumnya. Sebelum fajar menyingsing, negeri itu akan dihapuskan dari muka bumi. Allah gambarkan peristiwa ini dalam surah Hud ayat 82 hingga 83. Maka ketika datang perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Bayangkan, bumi yang mereka pijak diguncang dengan dahsyat, hingga tanah yang di bawah menjadi di atas. Langit melepaskan batu-batu dari tanah yang terbakar, menimpa mereka tanpa henti. Jeritan mereka tak terdengar lagi, karena keputusan Allah telah berlaku. Tidak ada benteng yang bisa melindungi, tidak ada kekuatan yang mampu melawan. Di pagi hari itu negeri Sodom dan Gomorrah telah lenyap. Di tempat yang dulunya penuh dengan kesombongan dan kemaksiatan, kini tersisa hamparan air asin yang pekat. Sebuah danau raksasa yang tak mendukung kehidupan, laut mati yang kita saksikan hingga hari ini. Fenomena alam ini bukan sekadar pemandangan eksotis bagi para wisatawan. Ia adalah monumen alami yang Allah tinggalkan sebagai tanda, agar generasi setelah mereka mengambil pelajaran. Namun, berapa banyak yang benar-benar memandangnya sebagai peringatan dan bukan sekadar destinasi. 4. Refleksi Laut Mati. Kini, sahabat muslim, Laut Mati itu tetap di sini. Airnya membentang tenang, berkilau di bawah terik matahari, namun tanpa kehidupan di dalamnya. Tidak ada ikan yang berenang, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, bahkan aroma garamnya yang pekat seakan mengingatkan kita pada sesuatu yang pernah terjadi di sini. Diam, namun menyimpan kisah yang mengguncang langit dan bumi, seakan menjadi saksi bisu dari azab yang pernah Allah turunkan. Airnya yang sangat asin adalah jejak abadi. Titik terendah di muka bumi ini adalah penanda bahwa serendah apapun manusia jatuh dalam kemaksiatan, ujungnya adalah kehinaan. Fenomena ini bukan hanya data geografi, bukan hanya keunikan ilmiah, tetapi sebuah peringatan nyata yang terbentang di hadapan mata untuk siapa saja yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 35. Dan sesungguhnya kami telah tinggalkan daripadanya suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Sahabat muslim, ini bukan sekadar kisah sejarah yang kita dengar di waktu kecil. Ini adalah pesan yang hidup, bahwa kemaksiatan yang dibiarkan, kesombongan yang dipelihara, dan kebenaran yang diingkari, semuanya akan mengundang murka Allah. Fenomena alam adalah ayat-ayat Allah yang terbentang di bumi, sebagaimana Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang kita baca. Dua-duanya adalah tanda kebesarannya, dan barang siapa mengabaikannya, ia akan berjalan di bumi tanpa arah, buta terhadap kebenaran yang ada di hadapannya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Laut Mati berdiri sebagai cermin masa lalu. Ia menyimpan cerita tentang kaum yang menolak peringatan, memilih kesesatan, lalu berakhir dengan kehancuran, bukan karena kekuatan musuh, bukan karena bencana alam semata, tapi karena murka Allah yang datang akibat kemaksiatan yang mereka banggakan. Pelajaran ini berlaku untuk setiap zaman. Tidak peduli teknologi kita setinggi apa atau kemajuan kita sejauh mana, jika nilai iman diabaikan dan kemaksiatan dibenarkan, maka kehancuran hanya menunggu waktu. Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maka mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita.
agar tidak tergelincir pada dosa yang pernah membinasakan umat terdahulu. Kita hidup bukan sekadar untuk menikmati dunia, tapi untuk mencari ridha Allah. Sahabat Muslim, setiap kali melihat fenomena alam seperti laut mati, ingatlah bahwa bumi ini penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda yang mengajak kita merenung, bersyukur, dan memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang peka terhadap peringatannya, cepat bertaubat ketika salah, dan istiqomah di jalannya hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.